Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah Matematika Dasar bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi tentang trigonometri, di mana subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang perbandingan trigonometri di seluruh kuadran serta rumus identitas pada trigonometri. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu pengertian dari trigonometri. Trigonometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Jika kita perhatikan, di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dan terdapat sebuah sudut dalam segitiga tersebut, yaitu alfa. Di sini kita bisa tentukan ya bahwa sisi yang berada di samping sudut alfa itu disebut sebagai sisi samping. Untuk sisi yang berada di depan sudut alfa ini disebut sebagai sisi depan, dan untuk sisi yang miring ini disebut sebagai sisi miring ya. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa menentukan berapakah nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut alfa tersebut. Di sini nilai sinus dari sudut alfa itu akan sama dengan panjangnya sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Untuk yang kedua di sini nilai kosinus dari sudut alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dan yang ketiga di sini nilai tangen sudut alfa akan sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Selanjutnya akan kita bahas tentang perbandingan trigonometri di seluruh kuadran. Kita ingat bahwa satu putaran penuh itu terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, di mana kuadran pertama tersebut daerahnya adalah antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 ini dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga ini dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kita ingat bahwa pada kuadran 1 semua nilai sinus, kosinus ataupun tangen itu bernilai positif. Pada kuadran 2 hanya nilai sinus yang bernilai positif. Pada kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Dan pada kuadran 4 hanya kosinus yang bernilai positif. Bisa digunakan jembatan keledai untuk mempermudah, yaitu misalkan di sini kita gunakan jembatan keledai semanis cinta tanpa kosmetik. Nah, dari jembatan keledai ini kita bisa ingat bahwa di kuadran pertama semua nilai baik sinus, kosinus ataupun tangen itu bernilai positif ya. Untuk kuadran kedua ini ada sin yang bernilai positif, pada kuadran ketiga ini tangen yang bernilai positif, dan pada kuadran keempat di sini kosinus ya yang bernilai positif. Selanjutnya kita perhatikan grafik fungsi sinus, di mana grafik fungsi sinus tersebut terdiri atas satu buah bukit dan lembah ya. Di sini kita lihat bahwa nilai sinus dari suatu sudut itu paling kecil nilainya adalah negatif 1 dan paling besar adalah 1. Dan di sini grafik fungsi kosinus bentuknya adalah seperti ini, sama nilainya paling kecil negatif 1 dan paling besar adalah 1. Kita ingat sudut istimewa pada kuadran 1 di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dari sudut istimewa yang terletak pada kuadran pertama ini, nantinya kita tidak repot untuk menghafalkan nilai trigonometri pada kuadran yang lain ya. Sehingga nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut istimewa di kuadran 1 ini harus bisa kita pahami. Yang pertama di sini nilai sinus 0 derajat ini adalah sama dengan 0 ya. Jika terlihat di sini 0 derajat itu letaknya di sini sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya untuk nilai sinus apabila sudutnya adalah 30 derajat, maka nilainya adalah setengah ya. Untuk sudut 45 derajat, nilai sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2.
Untuk nilai sinus apabila sudutnya adalah 60 derajat, nilainya adalah setengah akar 3. Di sini nilai sinus untuk sudut 90 derajat adalah 1 ya. Jadi di sini ada di titik puncaknya. Inilah nilai dari sinus 90 derajat ya, yaitu 1. 90 derajat itu sama dengan setengah pi ya. Jadi inilah 90 derajat, terlihat pada grafik nilainya adalah 1. Selanjutnya, nilai kosinus apabila sudutnya adalah 0 derajat, maka nilai kosinusnya adalah 1 ya. Terlihat di sini apabila sudutnya 0, maka nilai kosinusnya adalah 1. Apabila sudutnya adalah 30 derajat, maka di sini nilai kosinusnya adalah setengah akar 3. Apabila sudutnya 45 derajat, maka nilai kosinusnya adalah setengah akar 2. Apabila nilai sudutnya adalah 60 derajat, maka nilai kosinusnya adalah setengah. Dan nilai kosinus 90 derajat adalah 0. Kita lihat pada grafik fungsi kosinus, disinilah letak 90 derajat. Oleh karena itu nilai kosinusnya adalah 0. Untuk nilai tangen, di sini kita ingat bahwa tangen dari alfa itu sama dengan sinus alfa dibagi cos alfa ya. Jadi tinggal dibagi saja nilai sinus dan kosinusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa tangen 0 derajat berarti akan sama dengan sinus 0 derajat dibagi kosinus 0 derajat, yaitu 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Untuk tangen 30 derajat di sini berarti sama dengan sinus 30 derajat dibagi kosinus 30 derajat, yaitu setengah dibagi dengan setengah akar 3 ya. Kita bisa coret di sini berarti 1 per akar 3, dan jika kita rasionalkan maka di sini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, yaitu 1 kali akar 3 hasilnya adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3, yaitu 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya, apabila sudutnya adalah 45 derajat, maka kita bisa mencari nilai tangen dari 45 derajat, yaitu sinus 45 dibagi dengan kosinus 45 derajat ya. Berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Apabila sudutnya adalah 60 derajat, maka nilai tangen 60 derajat bisa dicari dengan membagi sinus 60 derajat dengan kosinus 60 derajat, yaitu setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya adalah akar 3. Dan apabila sudutnya adalah 90 derajat, maka di sini kita bisa cari nilai tangen 90 derajat dengan membagi sinus 90 derajat dibagi dengan kosinus 90 derajat ya. Di sini 1 dibagi 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika kita sudah paham tentang nilai trigonometri dari sudut yang terletak pada kuadran pertama, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai trigonometri pada kuadran 2, 3, ataupun 4 dengan menggunakan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada kuadran pertama tersebut ya. Jadi kita tidak pusing untuk menghafalkan semua nilai sinus, kosinus, ataupun tangen pada semua kuadran ya. Kita cukup tahu nilai dari trigonometri di kuadran pertama. Misalkan yang akan kita cari adalah nilai sinus 150 derajat ya. Nilai sinus 150 derajat misalkan letaknya adalah di sini ya. Jadi dari 0 derajat kita ukur 150 derajat, misalkan di sini, inilah 150 derajat. Maka nilai sinus 150 derajat tersebut akan sama dengan nilai sinus dari 180 dikurangi alfa ya. Tadi alfanya adalah 150 ya. Berarti di sini 180 dikurangi 150, maka hasilnya adalah 30. Kita ingat bahwa nilai sinus di kuadran kedua ini bernilai positif ya, sehingga di sini nilainya adalah positif. Kita tahu bahwa nilai sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Berarti di sini kita perhatikan jika kita akan mencari nilai sinus di kuadran kedua, itu kita gunakan saja ya nilai dari sinus yang sudah kita tahu di kuadran pertama.
Caranya adalah dengan di sini tulis sinus lalu 180 minus alfa ya. Ini kita akan pakai yang ditulis dengan tinta hitam ya. Silakan abaikan untuk yang ditulis dengan warna merah ya, karena saya rasa lebih mudah pembahasannya apabila kita menggunakan rumus ini ya. Untuk yang kedua di sini apabila kita akan mencari nilai kosinus dari 150 derajat, maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus di sini kosinus 180 derajat dikurangi alfa. Tadi alfanya 150 derajat, maka 180 dikurangi 150 hasilnya adalah 30 ya. Maka di sini ditulis kosinus 30 derajat. Tapi ingat ya, di kuadran kedua hanya nilai sinus yang bernilai positif, otomatis di sini nilai kosinusnya bernilai negatif. Oleh karena itu di sini kita beri tanda negatif ya. Kita ingat nilai kosinus dari 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga di sini nilai kosinus dari 150 derajat adalah negatif setengah akar 3 ya. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari nilai tangen 150 derajat, maka kita bisa cari dengan menggunakan di sini tangen 180 derajat dikurangi 150 derajat. Otomatis hasilnya adalah 30 ya. Berarti di sini tangen 30. Ingat lagi bahwa nilai tangen di kuadran kedua itu bernilai negatif ya, karena hanya sin yang bernilai positif. Oleh karena itu di sini kita beri tanda negatif sehingga hasilnya adalah negatif dari tangen 30. Tangen dari 30 derajat adalah sepertiga akar 3, sehingga tangen dari 150 adalah negatif sepertiga akar 3. Contoh yang lain, misalkan di sini kita akan mencari nilai sinus dari 120 derajat ya. Di sini terletak pada kuadran kedua. Kita ingat bahwa kita bisa cari nilai sinus 120 derajat ini dengan cara kita tulis dulu di sini sin 180 dikurangi 120 ya, berarti sinus 60. Karena di kuadran kedua nilai sinus ini bernilai positif, otomatis di sini tetap positif ya. Berarti kita tulis di sini sinus 60 hasilnya adalah setengah akar 3. Selanjutnya untuk nilai kosinus dari 120 derajat, di sini kita tulis dulu cos 180 dikurangi 120. Berarti hasilnya adalah 60 derajat. Akan tetapi karena di kuadran kedua nilai kosinus bernilai negatif ya, maka di sini diberi tanda negatif sehingga sinus dari 120 derajat adalah negatif dari kosinus 60 ya. Kosinus 60 derajat adalah setengah, berarti di sini nilainya adalah negatif setengah. Dan terakhir di sini nilai tangen 120 derajat ini sama dengan tangen 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Nilai tangen di kuadran kedua nilainya negatif ya, berarti negatif tangen 60 derajat, maka negatif akar 3 ya, ini. Selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai trigonometri pada kuadran ketiga, di sini kita bisa gunakan rumus 180 ditambah alfa ya, untuk mempermudah pencarian nilai trigonometrinya ya. Sebagai contoh di sini misalkan kita akan mencari nilai sinus 240 derajat. Kita ingat bahwa 240 derajat ya, letaknya adalah di sini. Inilah 240 derajat alfanya ya. Maka nilai sinus dari 240 derajat tersebut akan sama dengan nilai sinus ya. Di sini rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Berarti 240 derajat itu sama dengan 180 ditambah 60. Inilah selisihnya ya dengan 180 derajat yaitu 60. Di sini kita tulis sinus 60 derajat. Karena di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangen, maka di sini nilai sinusnya adalah negatif. Kita cari dulu nilai sinus 60 yaitu setengah akar 3, maka nilai negatifnya adalah negatif setengah akar 3. Apabila kita akan mencari nilai kosinus 240 derajat, maka di sini selisih dengan 180 derajat adalah 60 ya. Berarti di sini sama saja kita mencari nilai kosinus 60 derajat. Akan tetapi di sini karena di kuadran ketiga nilai kosinus itu negatif, maka kita tulis negatif kosinus 60 derajat.
Nilai kosinus dari 60 derajat adalah setengah, berarti di sini negatif setengah ya. Terakhir, untuk nilai tangan dari 240 derajat, di sini selisih dengan 180 adalah 60 derajat, sehingga kita tulis tangan 60 derajat. Nilai tangan di kuadran ketiga bernilai positif, otomatis di sini tetap positif ya, tidak ada tanda negatif, dan nilai tangan dari 60 derajat tersebut adalah akar 3, sehingga tangan dari 240 derajat hasilnya adalah akar 3. Contoh yang lain, misalkan di sini kita akan mencari nilai sinus, kosinus, dan tangan dari 210 derajat ya. Di sini misalkan alfanya adalah 210 derajat, maka kita bisa cari nih sinus 210 derajat, yaitu sama dengan, tulis dulu sinus selisih 180 dengan 210, itu berapa selisihnya? Yaitu 30 ya. Otomatis di sini kita tulis 30 derajat. Dan karena di kuadran ketiga sinus itu bernilai negatif, maka kita bisa beri tanda negatif. Nilai sinus 30 adalah setengah, berarti negatif sinus 30 derajat itu sama dengan negatif setengah. Selanjutnya di sini misalkan kita akan cari kosinus dari 210 derajat, itu sama dengan, tulis dulu kosinus selisihnya ya, selisih dengan 180 derajat adalah 30 derajat. Karena nilai kosinus ini bernilai negatif di kuadran ketiga, maka kita bisa beri tanda negatif. Karena nilai kosinus dari 30 derajat adalah setengah akar 3, maka nilai negatif kosinus 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Yang terakhir di sini, tangan dari 210 derajat, tulis dulu tangan selisihnya dengan 180 derajat, yaitu 30 derajat. Nilai tangan di kuadran ketiga positif ya, maka tidak usah diberi tanda negatif. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3, kita tulis di sini. Untuk nilai trigonometri pada kuadran keempat, di sini kita gunakan rumusnya adalah 360 minus alfa derajat ya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita akan mencari nilai sinus dari 315 derajat, maka kita tulis sinus ya, selisih dari alfa tersebut dengan 360 ya. 360 dikurangi 315 hasilnya adalah 45. Kita tulis di sini sinus 45. Karena di kuadran keempat nilai sinus itu bernilai negatif, maka di sini kita tulis negatif sinus 45. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga nilai negatif sin 45 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Untuk selanjutnya, di sini nilai kosinus dari 350 derajat itu sama dengan kosinus selisihnya ya. Jadi selisih 360 dengan 315 yaitu 45 derajat. Dan karena nilai kosinus di kuadran keempat ini bernilai positif, maka kita tidak usah beri tanda negatif ya, tetap positif di sini. Dan karena nilai kosinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2, maka kita tulis di sini kosinus dari 315 derajat adalah setengah akar 2. Untuk nilai tangen dari 315 derajat di sini akan sama dengan nilai tangen dari selisih antara 360 derajat dengan 315 derajat ya. Selisihnya adalah 45, maka di sini kita tulis tangan 45. Karena di kuadran keempat hanya nilai kosinus yang bernilai positif, maka di sini nilai tangen pasti bernilai negatif. Kita beri tanda negatif di sini, sehingga tangen dari 315 derajat adalah negatif 1. Karena di sini tangen dari 45 adalah 1. Contoh yang lain, di sini misalkan kita akan cari nilai sinus dari 330 derajat ya. Maka kita tulis dulu di sini sinus selisihnya ya. Jadi selisih antara 360 dengan 330. Namanya selisih berarti yang besar kurangi yang kecil. 360 dikurangi 330 hasilnya adalah 30 derajat. Tinggal kita perhatikan tandanya, karena di kuadran 4 ini yang bernilai positif adalah kosinus, maka nilai sinusnya pasti negatif. Nilai sinus 30 adalah setengah, berarti di sini nilai sin dari 330 derajat adalah negatif setengah. Selanjutnya untuk nilai kosinus dari 330 derajat, kita tulis juga di sini cos selisihnya ya.
Selisih antara 360 dengan 330 adalah 30 derajat. Dan karena nilai kosinus di kuadran keempat ini bernilai positif ya, maka tidak usah diberi tanda negatif. Langsung saja di sini sama dengan nilai kosinus 30 ya, yaitu setengah akar 3. Untuk nilai tangen dari 330 derajat, di sini tulis dulu tangen selisih antara 360 dengan 330. Yaitu 30 derajat. Nilai tangen di kuadran keempat itu negatif, berarti sama dengan negatif tangen 30 derajat, yaitu negatif 1/3 akar 3. Selanjutnya, bagaimanakah nilai trigonometri apabila sudutnya itu lebih besar daripada 360 derajat ya? Kita perhatikan di sini nilai sinus dari 930 derajat itu akan sama dengan sinus 210 derajat ya. Bagaimana caranya? Kita ingat bahwa kelipatan dari 360 derajat adalah di sini kita tulis 360 derajat ya. Kelipatannya berarti 720 derajat. Ditambah lagi nih 720 ditambah 360 ya, yaitu 1080 derajat. Kita lihat di sini sinus 930 derajat nilainya adalah terletak antara 720 derajat dan 1080 derajat ya. Karena letaknya antara 720 derajat dan 1080 derajat, maka tinggal kita cari nih selisih antara nilai alfanya yaitu 930 derajat dengan 720 derajat. Jika kita hitung di sini 930 dikurangi 720, maka hasilnya adalah 210. Kita ingat di sini 210 derajat ini terletak pada kuadran ketiga ya. Jadi disinilah letak 210 derajat. Ini alfanya 210. Maka kita bisa cari di sini sinus 210 derajat itu akan sama dengan sinus selisih antara 180 dan 210 ya. Berarti selisihnya adalah 30. Karena di kuadran ketiga nilai sinus itu negatif, maka di sini diberi tanda negatif. Dan karena sinus 30 derajat itu setengah, maka negatif sinus 30 derajatnya adalah negatif setengah. Untuk yang selanjutnya di sini apabila kita akan mencari nilai kosinus dari 930 derajat, maka sama seperti tadi, 930 derajat itu letaknya antara 720 derajat dan 1080 derajat ya. Selisih antara 930 derajat dengan 720 derajat adalah 210. Berarti kita akan cari nih kosinus dari 210. Kosinus 210 derajat ini sama dengan kosinus 30 derajat, akan tetapi karena di kuadran ketiga nilai kosinus ini negatif ya, ini hanya tangen yang bernilai positif, otomatis di sini kita beri tanda negatif. Sehingga nilai negatif kosinus 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Untuk nilai tangen dari 930 derajat itu akan sama dengan tangen 210 derajat, masih sama seperti tadi ya caranya. Ini adalah selisih antara 930 dengan 720. Tangen 210 ini sama dengan tangen 30 ya, karena selisih antara 210 dan 180 adalah 30. Dan karena nilai tangennya itu positif, maka di sini tidak usah diberi tanda negatif, positif saja ya. Lalu hasil dari tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Contoh lain, misalkan di sini kita akan cari nilai sinus dari 1140 derajat ya. Maka kita perhatikan di sini nilai sudutnya yaitu 1140 ini lebih besar daripada 1080 ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi dengan 360. Jadi di sini 1080 kita tambahkan dengan 360, maka kelipatannya di sini 1440. Karena letak sudut 1140 derajat ini terletak antara 1080 derajat dan 1440 derajat, maka kita bisa cari di sini nilai sinus dari 1140 derajat itu, tuliskan selisihnya ya. Selisih antara 1140
dengan 1080. Hasilnya adalah 60 ya. Berarti di sini kita tulis sinus 60 derajat. Selanjutnya, karena 60 derajat tersebut terletak pada kuadran pertama, maka di sini nilai sinus dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Selanjutnya, apabila kita ingin mencari nilai kosinus dari 1140 derajat, maka kita cari saja selisih antara 1140 dengan 1080, yaitu 60 ya selisihnya. Sehingga kita tulis dulu kosinus dari 60 derajat. Karena 60 derajat itu terletak pada kuadran pertama, maka langsung saja kita cari di sini nilai kosinus dari 60 adalah setengah ya. Untuk yang ketiga, apabila kita akan mencari tangen dari 1140 derajat, maka selisih antara 1140 dengan 1080 hasilnya adalah 60 ya. Maka di sini kita tulis tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3. Selanjutnya di sini saya berikan contoh soal. Ada persamaan sinus X itu sama dengan setengah akar 2, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Berapakah nilai X ya? Penyelesaiannya di sini sinus X itu bernilai positif ya. Itu hanya di kuadran pertama dan kedua. Kita perhatikan di sini sinus X ini nilainya positif. Otomatis kita langsung cek nih. Nilai sinus dari suatu sudut yang bernilai positif itu ada di kuadran berapa saja ya. Ternyata nilai sinus X yang bernilai positif itu hanya pada kuadran pertama dan kedua. Sehingga jelas bahwa di sini kita cari di kuadran pertama sudut berapakah yang nilai sinusnya adalah setengah akar 2. Kita lihat dalam tabel yang nilainya adalah setengah akar 2 adalah 45 derajat. Selanjutnya akan kita cari nih di kuadran kedua, sudut berapakah yang nilai sinusnya adalah setengah akar 2 ya. Jika di kuadran pertama nilai sudut tersebut adalah 45, otomatis nanti di kuadran kedua cara mencari sudutnya adalah tinggal kita selisihkan saja ya 180 derajat dengan sudut di kuadran pertama tersebut. Berarti di sini 180 derajat dikurangi sudut di kuadran pertama yaitu 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan sinus X sama dengan setengah akar 2 untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat adalah himpunan penyelesaian yang anggotanya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Selanjutnya, untuk contoh yang lain di sini ada persamaan akar 3 tangen X ditambah 1 itu sama dengan 0 untuk X yang lebih besar daripada 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Berapakah nilai X? Di sini penyelesaiannya, tulis dulu persamaannya yaitu akar 3 tangen X ditambah 1 sama dengan 0. Kita pindah 1 ini ke ruas kanan, tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif ya. Sehingga nilai tangen X itu sama dengan negatif 1 per akar 3. Jika kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka di sini didapatkan nilai tangen X tersebut adalah negatif 1/3 akar 3. Kita cari di sini nilai tangen di kuadran berapakah yang bernilai negatif ya. Kita perhatikan di kuadran pertama tadi yang bernilai positif adalah semuanya. Lalu di kuadran kedua ini yang bernilai positif hanya sinus, di kuadran ketiga hanya tangen, dan di kuadran keempat hanya kosinus ya yang bernilai positif. Sehingga nilai tangen dari suatu sudut yang bernilai negatif itu kemungkinannya ada di kuadran kedua ataupun kuadran keempat. Kita selidiki ini di kuadran kedua dan keempat nilai dari tangen manakah yang bernilai negatif. Ya, kita lihat dalam tabel, cari nilai tangen yang bernilai 1/3 akar 3. Ini letaknya di sini, yaitu 30 derajat ya. Tetapi 30 derajat ini kan di kuadran pertama ya, sehingga pada kuadran kedua nilai sudut tersebut adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu 150 derajat. Sedangkan di kuadran keempat, di sini kita bisa cari juga nilai sudutnya,
Tadi sudut di kuadran pertamanya adalah 30 derajat, sehingga selisih dari 360 derajat dengan 30 derajat adalah 330 derajat. Jadi kesimpulannya di sini himpunan penyelesaian dari akar 3 tangan X ditambah 1 sama dengan 0. Untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat adalah himpunan yang anggotanya adalah 150 derajat dan 330 derajat. Selanjutnya akan kita bahas tentang rumus identitas pada trigonometri. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri yang meliputi fungsi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita perhatikan di sini, apabila terdapat suatu segitiga siku-siku di mana terdapat sudut dalam yaitu alfa, maka kita bisa tentukan nih nilai dari kosekan, sekan, kotangen ya dari sudut alfa tersebut. Kita ingat bahwa nilai sinus dari sudut alfa tadi adalah sisi depan dibagi sisi miring ya. Apabila kita misalkan di sini sisi sampingnya adalah X, ini adalah sisi samping, lalu Y-nya adalah sisi depan ya, dan R-nya ini adalah sisi miring, maka kita bisa tulis di sini sinus alfa itu tadi adalah sisi depan dibagi sisi miring ya, berarti Y dibagi R. Untuk nilai kosinusnya di sini adalah sisi samping dibagi sisi miring ya, sehingga kita tulis X dibagi R. Untuk nilai tangen di sini kita ingat bahwa nilainya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, sehingga kita tulis Y dibagi X. Kita ingat bahwa tangan alfa tadi sinus alfa dibagi kosinus alfa. Selanjutnya kita bisa lihat di sini nilai kosekan dari alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Untuk nilai sekannya yaitu di sini 1 per kosinusnya ya. Untuk nilai kotangen dari sudut alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. Kita tahu bahwa tangen alfa adalah sinus alfa dibagi kosinus alfa, sehingga kotangen alfa bisa dituliskan sebagai kosinus alfa yang dibagi dengan sinus alfa ya, karena di sini 1 per sin alfa dibagi kosinus alfa ya, berarti tinggal dibalik saja kosinus alfa dibagi sin alfa. Selanjutnya di sini terdapat rumus juga, sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1, tangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa, kotangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya di sini juga terdapat rumus ya, sinus 2 alfa itu sama dengan 2 sinus alfa cos alfa. Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa minus sinus kuadrat alfa. Kosinus 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kosinus 2 alfa itu sama dengan 2 kosinus alfa min 1. Untuk tangan 2 alfa di sini akan sama dengan 2 tangan alfa dibagi 1 min tangan kuadrat alfa. Dan nilai kotangen dari 2 alfa itu sama dengan kotangen kuadrat alfa dikurangi 1 dibagi 2 kotangen alfa. Untuk rumus selanjutnya di sini sin A plus B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Untuk sinus A dikurangi B ini sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Cos A ditambah B ini sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A kali sin B ya. Kosinus A dikurangi B ini sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Untuk tangen di sini tangen A plus B ini sama dengan tangen A ditambah tangen B dibagi 1 min tangen A dikali tangen B. Untuk tangen A dikurangi B ini sama dengan tangen A dikurangi tangen B dibagi 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Untuk selanjutnya di sini 2 sin A cos B itu sama dengan sin A plus B ditambah sin A dikurangi B. 2 cos A sin B ini sama dengan sin A plus B dikurangi sin A dikurangi B. 2 cos A cos B ini sama dengan cos A plus B ditambah cos A dikurangi B. Dan 2 sin A sin B ini sama dengan negatif cos A plus B ditambah cos A dikurangi B.
Selanjutnya di sini untuk penjumlahan ya, sin A ditambah sin B ini sama dengan 2 sin setengah A tambah B cos setengah selisihnya ya. Untuk sin A dikurangi sin B ini sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Cos A ditambah cos B ini sama dengan 2 cos setengah A plus B cos setengah A dikurangi B. Dan cos A dikurangi cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Dan di akhir perkuliahan di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-11 mata kuliah Matematika Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.